Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 9 ya. Sehat semua kan? Masih sehat kan? Nah, keluar dari rumah enggak? Di rumah aja kan? Nah, langsung saja ya. Sekarang saya akan menjawab semua pertanyaan yang masuk dari sampean tentang bahasan reproduksi ya. Yang pertama itu ada struktur dan alat reproduksi pria dan wanita. Kemudian selanjutnya ada menstruasi dan kehamilan, ya. Kemudian nanti juga ada oogenesis dan spermatogenesis. Nah, dari pertanyaan sampean yang masuk ke saya itu ada beberapa yang bertanya itu sama ya. Jadi saya pisah ya, kita bahasanya biar enggak nyampur. Itu satu anak itu ada pertanyaan yang saya pisah, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok tadi. Yang pertama saya akan menjawab tentang kumpulan pertanyaan struktur alat reproduksi pria dan wanita ya. Di sini saya mengurutkan kelompoknya itu biar nanti saya enak jawabnya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Biltif ya. Saya mendengar anak laki-laki mengeluarkan air mani. Apakah air mani itu sama dengan sperma? Dan dari mana asal air mani itu? Jawabannya ya, air mani itu sama dengan sperma. Dan asalnya dari mana? Ya dari hasil produksi sperma. Di mana produksi sperma itu? Di testis. Ya, kalau gambarnya kemarin ini ya. Nah, di sini. Di sini Kak, di sini. Bentar, saya besarkan dulu. Ya. Nah, di sini, di sini. Jadi sperma itu sama dengan air mani. Dari mana asalnya? Itu dari kantong testis. Produksinya sperma itu di testis. Ya, lanjut. Nah, apakah tubulus seminiferus itu? Lalu apa lapisan endometrium itu? Nah, kalau tubulus seminiferus ini dimiliki oleh organ kelamin pria ya. Nah, tubulus seminiferus. Nih, tubulus itu artinya tabung. Seminiferus itu artinya seminalis atau sperma yang sudah matang ya, namanya semen ya. Iya, semen kan karung semen ya. Tapi sebutan lain sperma yang sudah matang itu semen. Jadi vesikula seminalis itu yaitu bulus seminiferus itu salurannya. Ya, salurannya. Terus lapisan endometrium. Nah, kalau yang ini di wanita ya, di organ reproduksi wanita, adanya di rahim. Rahim itu ada lapis-lapis, ada lapis-lapis. Yang endo itu lapisan paling dalam. Ya, gitu. Terus lanjut. Cepat saja ya, ini banyak sekali pertanyaannya. Sumber energi untuk sperma itu fruktosa, Bu. Nah, fruktosa itu dihasilkan di vesikula seminalis, benar. Nah, lalu apakah dialirkan menuju testis untuk memproduksi sel sperma atau di epididymis sebagai tempat sperma yang sudah jadi? Gini, fruktosa itu diambil dari makanan kita ya, diambil dari makanan kita sebagai penyumbang kandungan fruktosa pada sperma. Itu nanti kalau dari vesikula seminalis ya dilihat gambarnya tadi. Nah, dari sini ya, ini nanti akan dialirkan ke, awalnya kan diproduksi di sini ya toh. Kemudian kalau sudah jadi itu dimatangkan di sini. Nah, pada proses pematangan ini ada tambahan energi, namanya fruktosa. Itu kandungan gula ya. Itu ditambahkan untuk menambahkan energi pada sperma. Lalu setelah dari epididymis itu nanti naik ke sini, ke sini. Nah, dapat tambahan energi dari sini ya. Terus ini ke sini. Nah, ini akan dialirkan ke
uretra. Jadi tidak balik ya, tidak balik ke sini, tidak balik ke epididymis, tetapi langsung dari epididymis itu langsung ke vas deferens, terus mendapat tambahan energi fruktosa, terus dialirkan ke uretra. Itu ya. Terus lanjut. Laki-laki bisa mengeluarkan cairan sperma, tapi kalau spermanya ada namun nggak apa ini? Namun nggak hidup, itu karena apa, Bu? Dia bisa menghasilkan sperma, tapi spermanya nggak hidup. Itu maksudnya gini, spermanya kualitasnya buruk, ya. Jadi tidak bisa sampai membuahi sel telur. Nah itu kemana? Ya mati, spermanya mati. Jadi sebelum nyampe sel telur, spermanya mati. Nah kalau tidak pernah nyampe ke sel telur, maka ya tidak terjadi kehamilan. Artinya bisa dikatakan pemilik sperma ini adalah mandul. Karena spermanya itu tidak baik atau alias memiliki kualitas yang buruk. Lanjut. Jaringan uretra itu apakah jaringan sampai di vesikula seminalis? Bukan sampai ke vesikula seminalis ya. Uretra itu setelah dari vesikula seminalis. Fruktosa itu energi dari mana? Tadi sudah saya jawab, dari makanan yang kita makan. Gitu ya. Lanjut. Epididymis fungsinya menyimpan sperma sementara. Kenapa kok disimpan dulu, nggak langsung dikeluarkan? Nah, iya, karena pengeluaran sperma itu tidak sama dengan pengeluaran urin, meskipun jalannya sama, ya. Kalau urin itu kan dikeluarkan kalau kita kebelet ya, kalau kita kebelet dan biasanya tiap hari, ya. Tapi kalau sperma itu kita bisa nahan, tidak harus kebelet, tidak tiap hari juga. Kalau tiap hari kamu mengeluarkan sperma, yang ada badanmu lemes, ya, tidak sehat, gitu. Jadi kenapa kok disimpan dulu? Itu dimatangkan dulu untuk menjadikan sperma yang kualitas bagus. Sperma kan ada banyak, Bu, dan yang jadi cuma satu. Sperma yang jadi, yang nggak jadi kemana? Hilang, menyatu sama tubuh atau bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya, sperma yang tidak bisa membuahi sel telur itu nanti akan melebur bersama tubuh. Satu mati, ya kan? Mati. Kalau masih di luar tubuh, ya mati aja. Kalau di dalam tubuh, dia nanti sudah masuk ke dalam tubuh, dia nanti akan melebur ke dalam tubuh. Sementara sperma yang unggul, yang satu, itu baru bisa membuahi sel telur. Selaput darah itu apa, Bu? Selaput darah itu ya selaput yang menutupi vagina. Itu kalau masih belum menikah, ini masih rapat. Kalau sudah menikah, itu nanti akan robek dan akhirnya timbul pendarahan. Ya, saat terjadi penetrasi oleh penis. Gitu ya. Penetrasi itu masuknya penis ke vagina. Terus, mengapa kelenjar prostat mengeluarkan zat asam? Gunanya untuk apa? Iya. Untuk apa toh asam itu? Menetralkan basa ya, dulu di kelas 7 kan begitu. Jadi vagina itu sifatnya cenderung basa ya. Jadi kelenjar prostat itu dikeluarkan untuk membantu agar sperma itu bersifat asam. Jadi nanti pas kalau ketemu sama si vagina itu nanti lingkungannya itu bisa netral, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, karena nanti akan mempengaruhi hidupnya sperma, ya, tidak bisa di lingkungan asam. Mengapa sperma disimpan di epididymis? Ya memang di situ tempat penyimpanan, tidak disimpan saja ya, tapi dimatangkan biar siap untuk membuahi sel telur. Mengapa sperma disimpan sementara pada bagian epididymis? Tadi sudah ya jawabannya ya, tidak disimpan saja, tapi dimatangkan. Zat apa saja yang diperlukan untuk perkembangan sperma? Yang jelas fruktosa. Dari mana? Dari bahan makanan.
Apa kelenjar koper itu, Bu? Kalau di laki-laki ada dua ya, kelenjar prostat sama koper. Kalau prostat itu untuk mengeluarkan zat asam ya. Tapi kalau koper itu selain mengeluarkan zat asam, dia itu untuk menambah nutrisi lagi selain fruktosa yang tadi. Jadi biar kandungannya itu lebih banyak proteinnya. Kalau fruktosa kan gula, kalau koper itu ya untuk menambah, sama saja sebenarnya, untuk nambah nutrisi pada sperma, cuma yang di koper itu lebih banyak. Apa itu serviks? Serviks itu nama lain dari leher rahim. Jadi rahim atau uterus itu ada lehernya ya, itu namanya serviks, dan nanti nyambung ke vagina. Cairan berwarna putih dan lengket yang keluar kemudian menempel pada ujung penis. Dari mana asalnya dan apa namanya? Namanya sama ya, namanya sperma, itu sama. Dari mana? Ya dari testis. Ya, produksinya di testis. Terus tadi ada jalan-jalannya itu ya, sampai dikeluarkan itu. Mengapa hanya keluar saat bangun tidur di pagi hari saja? Aslinya enggak cuma di pagi hari aslinya ya. Bisa juga di malam hari, cuma sampean kerasanya di pagi hari. Apa yang dimaksud ejakulasi? Ejakulasi itu keluarnya sperma dari penis, itu ejakulasi. Sama ya pertanyaannya ya ini ya. Ejakulasi itu keluarnya sperma dari penis. Terus apa fungsi kantong kuning apa fungsi kantong kuning telur ya? Ini tidak hanya di hewan ya, kuning telur juga ada di kita, kantong ya. Kuning telur itu sebenarnya untuk cadangan janin, cadangan makanan janin. Jadi janin itu mengambil cadangan makanan dari kuning telur. Kalau di manusia sulit ya jelaskannya. Nanti kamu bayangin, wah anak kuning telur yang di hewan aja. Tapi sebenarnya sama, kuning telur itu untuk cadangan makanan janin. Terus ini sudah terakhir ya, saya kelompokkan pertanyaannya di alat reproduksi pria dan wanita. Apabila salah satu organ reproduksi perempuan ada yang rusak, itu apakah berpengaruh terhadap reproduksi itu sendiri? Jelas. Misalnya ya, saya contohkan, mengalami kerusakan di bagian ovarium. Ovarium itu penghasil sel telur. Seandainya ovarium rusak, maka tidak akan bisa menghasilkan sel telur. Apakah Anda nanti atau orang ini itu bisa melahirkan kalau sel telur saja tidak dihasilkan? Tentu tidak. Dan bisa dikatakan sebagai wanita yang, mohon maaf, mandul. Sama kayak sperma pria yang kualitasnya buruk tadi, itu juga bisa menyebabkan kemandulan. Seperti itu ya. Baik, ini saya pisah-pisah. Nanti biar durasi waktunya tidak terlalu lama. Jadi sampean bisa download atau melihat itu enak ya, nggak terlalu lama, nggak bosen juga. Saya potong sampai sini ya untuk kumpulan pertanyaan struktur alat reproduksi pria dan wanita. Jangan khawatir, pertanyaan sampean juga masih ada di yang lain. Yang ini saya akhiri dulu saja ya. Oke, seperti itu. Nanti kita lanjutkan di bahasan yang oogenesis dan spermatogenesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.